Matius Santoso. Pak Matius Santoso. Selamat pagi Pak Matius. Selamat pagi Pak Eko. Ya. Selamat Mohon diperkenalkan diri dari kota mana, dari goal berapa, sehingga teman-teman lebih akrab. Silakan. Ya Pak Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, ala Mobi. Ya. Begitu. Ya Pak, saya dari Kabupaten Malang Pak. Oh, di Malang. Di desa, iya sangat desa sekali Pak. Oh, Malang Ternyata itu Mobi. bukan kota Madia Pak? Malang itu ada kota, ada kabupaten Pak. Oh, jadi ada dua. Nah, kalau yang kota itu yang di kota, terus kalau saya ini ada di desa, Pak. Desa sekali artinya bahwa Mobi itu sudah sampai ke pelosok desa. Dingin banget, Pak. Jangan karena saya berada di sebuah bukit namanya Gunung Ronggo, dan di sebelah timur saya itu ada Gunung Semeru dan Gunung Bromo, Pak. Ketinggian berapa, Pak? Dekat sekali, Pak. Ketinggian di berapa? Kalau ketinggiannya itu sudah berapa Pak ya? Enggak, saya. Kalau dinginnya itu kemarin sampai 16 Pak, sampai 15-16 kalau pagi. Ya makanya. Udah kayak AC gitu Pak. Paling rendah. Gitu tanpa AC gitu Pak. Iya. Saya dari DOL 129 Pak, 12954. Dan kemarin saya gabung di Kapter 1 Jawa Timur Pak. Oh, yang kemarin sempat. Iya, siap. Iya. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Saya sebetulnya riwayatnya sama sih ya Pak ya. Saya juga nenek saya, orang tua saya itu, ibu saya itu juga meninggalnya itu karena gula darah Pak. Kami bertiga laki, ibu anak tunggal, artinya bahwa kalau menurut ilmu biologi otomatis kami diturunkan gen itu Pak. Yeah. Dan itu yang membuat mindset saya itu bahwa gula darah ini pasti menurun. Memang benar Pak. Sekarang adik saya sudah mulai terdeteksi kemarin. Dan saya itu terdeteksinya itu sekitar tahun 2015 Pak. Pada saat itu ada general check up di perusahaan gitu, dan ternyata gula darah saya itu di atas 200. Nah, saya itu juga kaget Pak, dan saat itu juga mindset saya ini sudah ketakutan Pak. Saya sudah ketakutan sekali bahwa ini sudah ternyata gen itu sudah ke saya gitu Pak. Waktu itu saya masih usia 45 Pak. Nah, dengan saya menganggap saya masih muda, waktu itu sudah ada keturunan itu, dan saya langsung merubah gaya hidup dan pola makan Pak. Ya, pola hidup dengan pola makan sempat terkontrol sampai tahun 2018 karena saya minum kayak herbal gitu Pak, dan olahraga. Dan pada saat ada mutasian pekerjaan Pak, saya itu dimutasi dengan risiko pekerjaan yang lebih banyak makan. Artinya itu bahwa setiap kali ada kunjungan beberapa pejabat tinggi itu, saya harus mengawal dan harus ngikut makan malam di situ, terutama yang tidak mengenakan pada makan malam Pak, karena di situ luar biasa sekali itu yang pantangan-pantangan dari orang-orang yang ada indikasi gula darah. Waktu itu saya masih belum berani cek HbA1 Pak. Pada tahun 2018 bulan Mei, saya masih ingat itu, saya coba karena perut sudah jemblung, mohon izin Pak, sudah jemblung, terus berat badan sudah di hampir 80-an, dan banyak keluhan-keluhan, terutama di lutut itu sering sewakit, nggak bisa ditekuk. Kalau sudah ditekuk nggak bisa digerakkan, itu sewakit sekali. Ternyata di situ gula darah puasa saya udah 312, gula darah 2 jam 444,
kolesterol 344, trigliseridnya tinggi, HbA1c saya sudah kalau nggak salah waktu itu 7 lebih, 72 kalau nggak salah. Dan dari saat itu saya semakin ketakutan, Pak, semakin stres saya, Pak. Dan itu bahwa mindset di kita bahwa diabetes tidak bisa sembuh. Lah ini yang saya itu saya bawa, Pak, sampai pernah karena kepikiran stres, tahu pada saat itu setelah lab itu saya sempat turun berat badan, Pak. Karena stres, bukan karena diet, karena stres, Pak. Dan puncaknya, setelah itu saya dikasih obat, Pak. Kasih obat sama dokter, rutin minum obat kimia dan herbal. Setiap orang yang ngomong ada herbal bagus, pasti saya beli. Dan gula darah bisa terkontrol antara 160 ke bawah lah. 160, 150 terkontrol. Dan puncaknya itu tahun 2021 kemarin, Pak. Bulan Januari saya kena COVID. Saya kena COVID, disertai dengan diare berat, sehingga saya sudah nggak kuat apa-apa, Pak. Nah, diare berat, dan hari kelima, hari ketujuh itu, yang awalnya saya masuk gula darah itu masih terkontrol, ternyata benar COVID itu adalah penyakit yang sangat smart, yang bisa membangkitkan penyakit-penyakit lain. Ternyata di tes gula darah saya itu di atas 500, Pak. Hampir 600 saat itu, saya dengar itu. Dan saat itu juga sama dokter di rumah sakit lapangan, saya masuk di rumah sakit lapangan, itu langsung diinsulin, Pak. Malam itu saya diinsulin, setelah itu 2 hari diinsulin, dites lagi, gula darah saya drop, Pak, menjadi 45 karena insulin. Iya, saya sangat lemas dan saya tidak bisa apa-apa, cuma kepingin tidur aja. Tidur dan buang air banyak sekali. Kebetulan saat itu satu rumah sakit itu ada istri dan anak, Pak. Jadi kita bertiga kena semua gitu. Sehingga saling kontrol. Pada saat saya masuk, istri sedang pas parah-parahnya, saya bisa merawat istri. Pada saat istri sudah mulai membaik, saya yang drop, sehingga istri yang bisa merawat saya di satu rumah sakit lapangan itu. Pada saat saya diketahui drop jadi 45 itu, para dokter ketakutan. Ketakutan, saya dikirimlah, dirujuk ke rumah sakit yang peralatannya lebih canggih dan lengkap. Saya dikirim ke rumah sakit terbesar di Malang, di kota Malang. Nah, setelah itu saya dirawat di sana. Tiap hari insulin, Pak. Bisa turun menjadi 300. Koneksi namanya terputus, Mas Freddy. Iya, Pak. Ya. Kita tunggu sebentar, Pak, ya. Ya. Mungkin bisa dihubungi by phone. Terputus. Sayang sekali. Mungkin bisa dibantu dihubungi Mas Freddy atau Mbak Mary ke Pak Matius Santoso. Saya sambil menjawab. Oh, sudah ya. Oh ya. Mohon izin, Pak, karena ini di bawah bukit gitu, di gunung, rumah saya di desa banget, akhirnya sinyalnya kurang bagus. Iya, Pak. Saya lanjutkan, Pak. Setelah setelah itu mohon izin, Pak, saya sudah diperbolehkan pulang, tapi dengan gula darah masih 211. Dan setelah sembuh,
saya takut karena tidak bisa terkontrol. Nah, Februari saya mengenal tentang informasi tentang Mobi. Saya baca-baca linknya Bapak, saya lihat videonya Bapak, testimoninya di Mobi. Akhirnya awalnya sih saya nggak percaya Pak, karena kan selama ini yang ada di mindset saya itu bahwa diabetes tidak bisa sembuh gitu. Tetapi Pak Eko mengatakan bisa sembuh paripurna gitu dengan ala Mobi. Nah ini yang menjadi penasaran buat saya. Saya boleh bertanya Pak? Bapak kan melihat bahwa Oke, mentornya siapa saja. Mereka tidak berlatar belakang pendidikan kesehatan. Saya juga bukan. Dan kemudian saya membuat suatu klaim bahwa diabetes bisa sembuhkan kok. Dan sebenarnya tidak terlalu sulit asal kita mau mengatur pola hidup kita. Pendapat Bapak sendiri setelah mungkin kan menyelidiki ya latar belakang saya, kemudian latar belakang Mobi sendiri, dan orang-orang yang bertestimoni kok begini, kok begitu. Ada jumlahnya bukan hanya satu, ribuan orang, Pak. Apa pendapat Bapak pertama kali? Ya, pertama saya itu memang dan sangat tidak percaya gitu Pak, karena secara ilmu medis selama ini yang saya dapat dengan ilmu-ilmu tentang gula darah itu nggak mungkin gitu loh. Baru setelah betul Pak, saya juga lihat apa namanya biodatanya Bapak, mentor-mentor para mentor, saya lihat tuh kok nggak ada yang apa berlatar belakang basicnya kesehatan gitu Pak. Nah, saya juga teringat Dokter Terawan, walaupun seorang dokter, dia juga punya teknik penyembuhan yang kontroversial di dunia medis. Nah, itu baru saya juga mulai dikuatkan pikiran saya itu, Pak. Baru saya malah lebih getol lagi untuk istilahnya menyelidiki tentang Mobi, kepingin tahu banyak tentang Mobi, Pak. Dan akhirnya apa namanya saya beranggapan apa jeleknya saya coba gitu loh ilmunya Pak Eko ini, karena saya melihat ada testimoni seorang ini Pak yang dari Kalimantan, kalau nggak salah ibu siapa ya, itu orang yang di bidang kesehatan, yang keluarganya banyak dokter, dan itu dia sudah apa namanya sudah menyatakan bahwa Mobi ini terbukti gitu loh Pak. Nah artinya bahwa walaupun secara medis tidak diterima, tapi orang medis ini justru malah membuktikan bahwa dia itu bisa normal bahkan bisa sembuh gitu Pak. Dan itu saya lebih dikuatkan lagi untuk mengikuti Mobi. Itu Pak pendapat saya Pak. Sehingga saya malah dikuatkan dengan testimoni-testimoni beberapa yang sudah fit terbalik, bahkan yang belum fit terbalik tapi gulanya terkontrol. Yang penting itu Pak, terkontrol tanpa obat. Lah ini kan luar biasa. Saya udah step yang bagus, apalagi ada istilah sembuh paripurna. Nah ini kan luar biasa gitu loh Pak, tidak masuk akal gitu kalau kita tidak masuk akal artinya dalam konteks kesehatan begitu Pak. Ya, dan akhirnya saya coba untuk daftar Pak. Bulan awal itu sebenarnya daftarnya saya sudah mungkin Januari ya, tengah Januari kali. Tapi memang didaftar dimasukkan grup itu Februari, Pak. Tapi sejak saya mengenal Bapak di YouTube Bapak itu, saya sudah coba praktekkan gitu loh, Pak. Tanpa karbo. Jadi sebelum saya mendaftar apa namanya jadi komunitas di Mobi, saya sudah mempraktekkan gitu loh. Curi-curi, Pak. Curi-curi saya itu mempraktekkan. Coba sih tak praktek selama saya belum masuk grup itu saya praktekkan. Benar ya gitu Pak ya? Apa namanya? Iya, teori-teorinya Bapak itu saya praktekkan. Nah, setelah itu saya daftar Februari saya masuk dan saya masuk itu belum bisa full Pak, full apa namanya karena saya kena Omikron. Nah, setelah saya pendampingan seorang tamu dari Jakarta. Beliaunya tidak bilang kalau dia itu kena COVID. Nah, setelah pulang, baru ke bandara itu bilang kalau selama di Malang itu dia kena demam tinggi. Nah, saya sudah mulai curiga, saya langsung swab, ternyata saya juga terpapar gitu Pak. Sehingga pada saat saya sudah mengikuti program, saya itu masih minum obat. Karena obat COVID-nya. Tetapi sudah PNB Pak.
Nah, ternyata memang benar yang dikatakan para mentor itu, kalau COVID itu juga tidak akan cepat berkembang kalau tidak ada karbo. Betul. Ternyata saya dua hari itu sudah lab itu sudah dinyatakan negatif, Pak. Cepat banget gitu. Mantap. Sampai ini ya, saudara saya ini yang seorang mantri itu yang swab saya itu heran, kok cepet temen deh, gitu kan, cepet temen. Biasanya itu paling tidak 1 minggu, sampai juga kok cepet temen, nggak percaya gitu loh Pak. Dan saya bilang, saya sudah mulai ikut mobi, apa itu mobi gitu. Tapi saya hanya sepintas saja karena saya masih belum banyak pengetahuan tentang mobi. Dan akhirnya setelah saya dinyatakan sembuh, saya mengikuti program MOBI dengan jangan ketat, Pak. Saya memang sangat terobsesi bahwa saya harus sembuh paripurna. Sehingga setiap hari makan apa saya, terus tidurnya jam berapa, itu saya catat, Pak. Saya catat di Excel gitu, sehingga bisa bisa terkontrol, ada evaluasi tiap hari. Sehingga pada hari ke-20 sebetulnya cepat Pak, hari ke-20. Aduh, terputus lagi. Sayang, padahal sedang seru-serunya itu. Mbak Mary ya, Mas Freddy. Terlempar, Pak. Terlempar ya, sayang. Walau sedang seru-serunya menceritakan bahwa sakit COVID menjadi tidak terlalu berarti apabila kita menggunakan diet carb. Ya, silakan Pak Matius lagi. Iya Pak, ya mohon izin Pak. Waduh, lagi-lagi ini makanya koneksi, ya? Iya koneksi Pak, karena saya lagi seru-serunya tadi ceritanya Pak. Iya Pak. Pada saat itu saya sudah IF Pak, sudah IF hari ke-20 itu, dan gula darah saya sudah bisa di bawah 100 Pak, sudah 99, tapi saya IF 18 jam, 2 jam itu kan pH waktu awal pH itu 5 Pak, 5 kurang. Setelah itu pH-nya berangsur-angsur naik, dan itu saya sempat hampir putus asa Pak, padahal masih belum 1 bulan sudah hampir putus asa, karena kalau melihat di grup, bener Pak, melihat di grup itu teman-teman tuh sudah bisa langsung cepat pH-nya langsung 7 gitu, terus gula darahnya langsung masih sudah cepat turun gitu Pak ya. Dan saya kok lama banget gitu loh. Dan setelah itu memang mohon maaf Pak, saya memang di grup itu tidak aktif. Saya tetap monitor, tapi saya tidak aktif, nggak pernah komen, nggak apa, tapi monitor, dan saya sangat disiplin. Dan saya takut yang namanya chatting itu Pak. Karena harapan saya bahwa saya harus goal dengan MOBI ini. Apa yang terjadi nanti, seperti itu. Setelah di hari ke-20 sudah gula darah sudah di bawah 2 digit, sampai hari ke-50 Pak. Hari ke-50 sudah gula darah pagi sudah di bawah 2 digit, IF malah di bawahnya lagi. Dan saya mulai olah nafas Pak. Ada olah nafas. Tapi mohon maaf Pak, sebelum olah nafas itu kendala saya itu nggak bisa tidur kalau malam Pak. Kalau malam nggak bisa tidur. Katanya istri saya, Samen itu lapar katanya gitu. Makan aja katanya gitu Pak. Wah ini bisikan-bisikan yang memang sangat mengganggu, karena selalu di samping kita Pak. Makan aja, kasihan itu nggak bisa tidur gitu loh. Apalagi kan diet ini harus minum banyak. Yang biasanya saya minum sedikit, minum banyak, akhirnya malam itu ke toilet terus Pak. Jadi kurang tidur, sangat-sangat kurang tidur, sangat terganggu. Baru saya coba, karena saya nggak aktif di grup, saya coba-coba olah nafas. Awalnya juga kurang Pak ya, mohon maaf, kurang percaya 100% gitu ya, keajaiban dari olah nafas itu. Setelah saya coba dalami olah nafas, ternyata olah nafas itu juga bisa menjadi obat tidur, Pak. Yeah. Obat tidur yang benar, Pak. Obat tidur, saya tuh heran. Pada saat itu saya jarang yang pakai sikap
sikap yang kayak apa meditasi dan sebagainya. Saya cuma terlentang aja gitu. Ternyata belum 5 menit sudah tertidur, Pak. Sudah tertidur. Apalagi kalau saya nyetel voice note-nya Pak Eko yang olah napas dasar itu, Pak. Ya. Yang itu, saya ngikuti itu. Saya setel, saya taruh di telinga, itu bisa ketiduran, Pak. Nggak sampai yang 50 aja udah ketiduran. Nah, baru dengan ini saya bisa menemukan yang apa namanya yang selama ini saya menjadi apa Pak ya, menjadi kendala, nggak bisa tidur, akhirnya sudah mulai bisa tidur nyenyak. Karena kan kalau kita kurang istirahat itu otomatis kan gula darah sulit untuk di bawah 2 digit, gitu Pak. Nah, terus saya tetap disiplin Pak, saya kontrol terus, saya catat. Kalau saya makan PNB-nya itu lebih dari 3, sampai seperti itu Pak, lebih dari 3, pasti gula darah saya pasti naik. Tetapi kalau cuma 2, katakan telur sama ikan gitu, pasti itu bagus. Saya coba lagi ada 3 jenis, telur, ikan, sama daging, tidak bisa. Sama jamur, tidak bisa. Sama alpukat, kalau orang-orang bisa, saya tidak bisa Pak. Pokoknya harus 2, pokoknya harus dua macam. Itu tubuh saya menerimanya, sehingga gula darah itu bisa 2 digit terus. Kalau 3, apapun katakan kayak alpukat separuh gitu aja Pak. Pagi gula darah sudah di atas 3 digit, tidak bisa. Makanya saya evaluasi tiap hari, tidurnya jam berapa, terus makannya apa saja, itu saya catat Pak. Sehingga saya evaluasi. Dan untuk tubuh saya memang untuk menaikkan pH, itu harus makanan 2 jenis. Yang pertama. Yang kedua, untuk pH. Untuk pH ini juga saya hampir putus asa yang saya katakan tadi, Pak. Karena melihat teman-teman itu cepat, saya lama. Sampai soda kue itu dosisnya saya naikkan. Saya baru berhenti menaikkan itu kalau sudah diare, Pak. Kalau sudah diare, baru saya berhenti untuk apa namanya untuk dosisnya. Jadi artinya bahwa setengah sendok teh itu 3 kali, bisa 4 kali, 5 kali awalnya. Terus 3 kali sudah bisa 7. Wah, itu saya senang sekali Pak. Sudah bisa 7, bisa 7,5, bisa bahkan pernah 8. Nah ini merupakan suatu kebanggaan bahwa saya sudah mulai berhasil. Nah pada saat itu di grup saya itu Pak Ketua itu bilang kalau sudah 3 bulan, kalau memang masih di atas 3 digit, tetapi sudah lab HbA1c itu 5,7 kalau nggak salah, itu sudah bisa V terbalik. Nah, karena saya masih belum tahu banyak tentang standar V terbalik itu Pak. Kalau sekarang kan ada kayak SOP gitu, kemarin saya coba baca itu. Kalau waktu itu saya belum tahu SOP-nya harus berapa bulan gitu, cuma di grup aja bilang begitu. Kalau sudah HbA1c di bawah itu sudah boleh. Saya nekat Pak, karena sudah hampir 3 bulan saya nekat. Ternyata alhamdulillah puji Tuhan bahwa gula darah puasa saya 98, terus 2 jam 119, terus pH sudah 7, HbA1c sudah 5 Pak. Nah sudah 5 saya sharing ke ketua, wah itu udah bagus itu, gitu. Karena sudah 3 bulan dan sudah HbA itu sudah bisa V terbalik. Tapi saya masih ragu Pak, saya masih takut, saya eman. Karena kalau ada chatting sedikit itu menggagalkan semuanya. Dan setelah itu karena sudah banyak yang menguatkan saya sudah bisa V terbalik, pas pada saat itu Lebaran, saya nggak kuat Pak. Saya terpaksa harus uji V terbalik. Wah, kebetulan pas eventnya itu tepat, banyak makanan Pak. Banyak makanan, dan itu saya coba makan, terus saya foto, saya kirim ke ketua, dan dengan hasil yang luar biasa, sudah bagus Pak. Gula darah sebelum makan itu 98, 2 jam 125, terus 4 jamnya sudah 101. Artinya sudah baik. Yang pertama berhasil Pak. Hari kedua, pas ada acara halal bihalal di kantor. Pas memang 1 minggu Pak, sudah 1 minggu, ternyata juga hasilnya bagus Pak. Hasilnya bagus, lulus karena 2 jamnya itu sekitar 150. Sudah bagus. Nah, baru yang ketiga ini Pak. Ketiga ini karena pada saat itu mungkin kena GNG Pak ya.
Saya itu pas waktu itu 3 hari itu nggak istirahat karena saya mempersiapkan kegiatan Munas organisasi, Pak, organisasi Serikat Pekerja. Saya sebagai ketua dan pelaksana di situ, sehingga saya kurang tidur mengatur semuanya. Karena sudah jadwalnya terbuka ketiga kali, saya paksakan, Pak. Saya paksakan makan di hotel dengan euforia, tak pikir sudah 2 kali berhasil, 3 kali udah nggak ada masalah. Karena menurut Pak Ketua saya di grup, kalau sudah 2 kali berarti nanti ketiga udah pasti bagus itu, begitu Pak. Makannya luar binasa Pak, semua dimakan Pak, yang ada di apa namanya, yang disiapkan di hotel saya makan. Ternyata di situ Pak, yang awalnya sebelum makan itu 89, setelah makan itu menjadi 171 Pak. Wah ini saya terpukul Pak. Ya mungkin karena saya kecapean juga Pak, karena kurang tidur dan stres juga Pak. Dan tetapi 4 jamnya 118 itu saya konsultasi lagi. Memang mohon maaf Pak, saya memang tidak ke mentor waktu itu, hanya ke ketua. Karena pada saat itu mentor saya Pak Ahmadi kalau nggak salah waktu itu sudah keluar dari grup, sehingga saya hanya komunikasinya dengan Pak Ketua itu aja Japri. Karena saya yang saya katakan tadi, saya itu pasif di grup. Saya itu malu gitu Pak. Alasannya apa? Alasan saya itu paling apa ya? Paling saya lihat itu kok paling lama, paling bandel gitu loh. Nah, ternyata setelah itu Pak Ketua bilang, "Loh, itu kena GNG, enggak apa-apa, nanti dicoba lagi." Gitu, Pak. Dan setelah itu yang keempat itu juga kurang bagus karena euforia makanan, Pak. Saya kurang euforia makanan, masih di atas 156 waktu itu Pak, gula 2 jam. Baru yang kelima itu Pak berhasil 94 sebelum makan, terus 150 2 jam dan 89 4 jamnya. Artinya sudah di bawah 2 digit. Dan itu saya baru lapor ke Pak Mentor Pak waktu itu, Pak Ahmadi. Oh ya udah bagus. Tapi harus dijaga pola makannya 20% karbo. Nah, dari itu loh Pak, saya sangat bersyukur sekali bahwa saya sudah sudah bisa membuktikan bahwa ternyata Mobi ini benar gitu Pak. Dan Mobi ini benar secara di lab saya, dan hasil dari apa yang saya rasakan ini sudah enak, walaupun tantangannya itu sangat berat Pak. Sangat berat sekali, terutama orang terdekat, keluarga, istri Pak. Sampai nangis-nangis saya itu disuruh makan Pak. Kasihan melihat saya. Bener Pak. Sampai nangis-nangis memohon bahwa saya itu supaya berhenti dan makan. Karena takut ada apa-apa gitu loh Pak. Bagaimana tanggapan Ibu setelah melihat keadaan Pak Matius sekarang Pak? Nah, sangat senang Pak. Sangat senang karena ada dampak di luar itu yang ikut dirasakan oleh Ibu. Nanti yang saya ceritakan. Apa ini Pak? Nah itu Pak. Itu misteri itu Pak. Itu misteri Pak. Berarti satu testimoni yang di depan itu bicara mengenai dampak yang ikut dirasakan oleh istri. Pasti ini juga cerita yang kurang lebih sama Pak. Ya, ya ke sana. Ini masalahnya kalau menurut saya ini salah satu indikator yang pasti kalau kita itu sudah mulai regenerasi sel kita itu berhasil. Salah satu indikatornya adalah bahwa kalau dulu Pak ya, kita itu harus ada stimulannya. Nah, sekarang setelah kita merasakan sekali bahwa setelah ikut Mobi ini itu tanpa stimulan. Terus kalau malam itu sudah tanpa stimulan, dan kalau pagi itu sudah upacara sendiri, Pak. Waduh, sudah upacara sendiri. Ya, tiap pagi udah upacara. Hormat bendera sendiri, Pak ya? Bendera sendiri. Itu yang luar biasa, Pak. Itu yang indikator yang sangat mudah di dalam merasakan tubuh kita. Memang ada sih kayak lutut saya yang dulu sering kumat gitu, Pak, sakit gitu. Kalau udah sakit itu katanya ilmu medis itu kayak
oh itu asam urat gitu. Tapi setelah Mobi ini sembuh Pak. Tidak pernah terasa, mudah-mudahan tidak pernah terasa terus gitu loh. Ya memang kolesterol memang sangat tinggi Pak. Pernah saya cek itu sampai di atas 400 lah. Tapi kan karena nggak ada gejala, karena itu juga kolesterol yang baik menurut Pak Eko ya. Dan saya nggak khawatir gitu Pak. Kalau olah napas Pak, olah napas itu memang saya waktu itu kurang rutin. Karena apa? Walaupun saya setiap hari olah napas, tapi paling sekali pagi atau malam gitu ya. Karena gini Pak, karena setiap saya habis olah nafas, saya ukur gula darah saya itu nggak semakin turun, semakin tinggi. Makanya saya malah takut gitu loh Pak. Cuma ada beberapa kali sih yang bisa turun 7 digit gitu ya, 7 poin maksudnya. 7 poin, 10 poin pernah, 1 kali, 2 kali. Tapi bahwa yang paling sering saya ukur itu pasti naik. Nah, tetapi kenapa saya setiap malam pasti olah nafas itu, saya mendengar bahwa pesannya Pak Eko itu jangan takut gula darah naik. Yang penting adalah ada sekitar 70 sekian manfaat yang didapat dari olah nafas. Itu Pak yang penting. Salah satunya itu adalah obat tidur yang gratis itu Pak. Salah satunya kalau saya nggak bisa tidur. Itu Pak, itu yang luar biasa gitu Pak. Iya Pak. Ya, itu Pak. Ya memang kendalanya itu orang terdekat, terus juga relasi kita. Lo kok kecil, kena apa gitu Pak. Awalnya memang saya bilang diet Mobi, apa itu Mobi sepintas. Tetapi setelah saya merasakan Pak, setelah saya uji terbalik saya anggap berhasil ini baru saya bilang ke semua orang Pak. Artinya ke saudara dulu sudah ada yang ikut, terus ada relasi yang kemarin sempat saya sharingkan ke Pak Eko, ada kepala desa yang sudah parah, sekarang sudah mulai baik gitu. Terus ada saudara-saudara teman, bahkan petinggi di perusahaan kami itu tanya banyak, saya sampaikan detail, dan dia sudah kalau nggak salah sudah ikut beberapa bulan yang lalu Pak. Gitu. Dan banyak juga teman-teman yang sudah ngikuti, dan saya bisa testimoni ke orang itu karena saya sudah merasakan. Awalnya saya tidak mau Pak, karena saya belum bisa membuktikan sendiri. Setelah saya bisa membuktikan sendiri, baru saya bisa ngomong ke orang, ini loh saya ini buktinya, ini loh saya sudah merasakan. Begitu Pak. Sehingga orang itu akan lebih akan lebih percaya dan mengikuti kalau kita memang benar-benar sudah merasakan dan melakukan. Dan itu sudah saya promosikan Pak, programnya Bapak, karena bagus banget gitu loh. Karena bisa menyembuhkan, tidak hanya terkontrol. Kalau terkontrol aja 1 minggu sudah terkontrol Pak. 1 minggu sudah bisa terkontrol dan bisa normal gitu loh. Tapi untuk sembuh paripurna kan perlu proses. Terutama adalah kedisiplinan Pak. Itu yang sangat harus kedisiplinan dan bisa mengendalikan emosi. Karena kalau kita melihat cerita di grup itu atau di itu kan bisa kayak mematahkan semangat, juga ada yang membangkitkan semangat. Kalau ada yang share-nya itu dia itu dengan cara seperti ini bisa memperbaiki dan ada kenaikan ada kenaikan pH dan sebagainya, kita bisa ikut semangat. Tetapi pada saat keberhasilannya, kita yang belum berhasil ini malah kayak patah semangat, dan itu terjadi di teman-teman waktu IH Japri itu. Iya Pak, sama. Saya juga akhirnya saya kayak mau putus asa dan sebagainya, sehingga saya bisa menguatkan. Memang Pak benar, bisa kita saling menguatkan di situ Pak. Karena di grup itu juga ada plus minusnya. Pada saat kita galau, kita stres, itu semakin down Pak. Kayak ikut meneruskan Mobi gitu loh. Tapi kalau sudah kita ingat bahwa kalau nggak ikut Mobi, minum obat seumur hidup, lah itu baru kita sadar lagi begitu Pak. Ini luar biasa ini Pak. Oh ya, Pak Matius mentornya dulu siapa? Mentornya itu Pak Ahmadi Pak. Pak Muklis Asma Pak Iya Ahmadi, Pak Muklis, ya? Pak Muklis Ahmadi. Mas Freddy bisa dipanggilkan beliau? Silakan videonya Pak Muklis. Atau ya, perlu di bel supaya ya memang kesalahan saya itu memang biar nggak diikuti sama teman-teman yang lain, biar saya itu pasif di grup Pak.
sebetulnya itu juga kurang bagus. Dan saya nggak pernah muncul sama sekali, Pak. Muncul pas saya sudah 2 digit itu, gitu loh, Pak. Karena sudah ada semangat. Pada saat pH masih rendah, masih lama. Selamat siang. Selamat siang Pak Muklis. Apa kabar? Selamat siang Pak Muklis. Kabar baik Pak. Ya, ini ceritanya saya hadirkan Pak Matius Santoso, salah satu bimbingan Bapak dalam anti diabetes. Tampaknya beliau memberikan kabar gembira, sudah lepas dari obat, sudah sembuh, sudah V terbalik, bahkan sudah bisa upacara bendera setiap pagi, Pak. Aduh, senang sekali dengarnya, Pak. Iya, terima kasih Pak Muklis. Dengar senang sekali, Pak. Bimbingannya, arahannya, walaupun saya japri tidak pernah di grup, tapi saya japri ke Bapak. Maaf kalau mengganggu selama ini, dan memang sudah saya buktikan bahwa saran-saran dari Bapak itu sangat bermanfaat untuk kesembuhan program saya. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih. Waduh, saya baru lihat Bapak ini hari ini. Oh Pak iya Matius. Pak. Siap Pak. Ya, syukurlah Pak. Tinggal dijaga baik-baik Pak. Jangan lewat 20% makan karbonya Pak. Supaya tidak kena lagi. Siap Bapak. Siap. Salam hormat untuk keluarga Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Muklis. Terima kasih banyak Pak Matis. Ini hari yang berbahagia, bisa mendengar Bapak sudah kembali seperti pada saat muda dulu, pada saat semuanya masih dimiliki. Terima kasih Pak Muklis untuk upayanya membimbing teman-teman kita yang sakit diabetes sehingga mereka bisa kembali ke arah sehat. Ini jasa yang tidak terkira. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Pak Matius, kembali kita sudah boleh makan karbo 20%, harap dijaga Pak, jangan sampai lengah, karena kalau kelengahan akan membuat kita jadi diabetes lagi Pak. Jadi jaga sekarang hanya 20% saja karbohidratnya, 80% protein, dan itu meyakinkan bahwa kita tetap bisa menjaga sirkulasi dari regenerasi sel kita dan selalu tetap sehat. Ya, siap Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Matius. Terima kasih Pak Eko atas programnya ini sangat luar biasa. Dan saya bisa... ada pesan untuk teman-teman Pak, teman-teman? Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk teman-teman itu tetap jangan lemah semangat. Walaupun kadang-kadang kita juga mau putus asa, tetapi tetap semangat. Bahwa ingat bahwa kesehatan itu mahal. Dan obat itu mahal, dan ini ada solusinya, tanpa obat, tanpa mahal, begitu. Yang kedua, disiplin, tanpa chatting. Disiplin, pokoknya harus disiplin, jangan main-main dengan karbo, pokoknya harus disiplin. Dan yang ketiga, kenali tubuh sendiri. Jadi dievaluasi tiap hari, apa yang cocok buat tubuh kita, dan yang tidak cocok, itu yang sangat membantu. Karena kalau hanya tidak dievaluasi sembarangan, itu karena setiap tubuh itu beda-beda penangkapannya di PNB-nya, pola makan baru ini, sehingga kita harus teliti makanan apa yang cocok buat untuk tubuh kita. Itu Pak, karena ini sangat membantu dan mempercepat. Saya ini sebetulnya belum 3 bulan itu sudah HbA1c saya sudah 5 Pak. Tapi karena sebelum saya masuk grup sudah PNB, artinya bahwa sebelumnya saya sudah pola makan baru, pakai protein, sehingga pada saat belum 3 bulan saya lab sudah 5 gitu loh Pak. Itu bahwa saya teliti loh, kenapa saya belum 3 bulan kok, padahal ini kan HbA1c ini kan rata-rata selama 3 bulan. Ternyata bahwa sebelum saya dimasukkan grup, saya sudah melakukan programnya Pak Eko ini, yang jadi kuncinya di situ. Ternyata teka-tekinya loh, saya belum 3 bulan kok sudah HbA1 saya sudah 5 ya. Ternyata saya ingat bahwa 1 bulan sebelum itu saya sudah mengikuti programnya Pak Eko. Curi-curi waktu. Iya. Mungkin itu Pak Eko, terima kasih. Ya, baik Pak Matius, terima kasih. Pak Muklis, terima kasih. Sampai ketemu lagi.